Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Saiful Alam dengan NIM terakhir 112. Saya dari kelas HPI 4C. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang The Ottoman Empire Under Pressure. Video ini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Hukum Islam. Selamat menyaksikan. Baik, untuk materi yang akan saya sampaikan ada tiga bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga yaitu penutup. Yang pertama pendahuluan. Di tengah gelombang penjajahan yang melanda wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman, berbagai tantangan muncul yang mengancam stabilitas dan identitas hukum masyarakat. Penjajahan tidak hanya membawa pengaruh politik dan ekonomi, tetapi juga memperkenalkan ide-ide baru yang memaksa masyarakat untuk beradaptasi. Setelah kemerdekaan, negara-negara yang sebelumnya di bawah kekuasaan Ottoman menghadapi tantangan baru dalam merumuskan identitas hukum mereka, khususnya dalam konteks hukum Islam. Reformasi hukum yang terjadi pasca kemerdekaan mencerminkan usaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai modern ke dalam struktur hukum tradisional. Transformasi ini menjadi penting dalam usaha mempertahankan identitas Islam sambil mengakomodasi perubahan sosial yang terjadi akibat pengaruh Barat. Selanjutnya yaitu pembahasan. Di pembahasan ada dua bagian. Yang pertama, kedalaman analisa historis. Kedatangan para penjajah, terutama dari Eropa di wilayah Kekaisaran Ottoman, membawa dampak signifikan terhadap sistem hukum yang ada. Sebelum kedatangan penjajah, hukum Islam khususnya yang berlandaskan mazhab Hanafi menjadi pedoman hidup masyarakat. Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan politik. Namun, penjajahan memunculkan tantangan baru. Penjajah memperkenalkan sistem hukum sekuler yang bertujuan untuk menumbangkan dominasi hukum Islam. Masyarakat yang sebelumnya mengikuti hukum Islam kini dihadapkan pada dualisme hukum, di mana hukum Barat dan hukum Islam bersaing untuk mendapatkan legitimasi. Setelah para penjajah angkat kaki, negara-negara yang sebelumnya dijajah mulai melakukan reformasi hukum untuk menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Reformasi hukum Islam menjadi fokus utama, di mana negara-negara tersebut berusaha untuk menggabungkan prinsip-prinsip modern dengan nilai-nilai Islam. Ini terlihat dalam berbagai kodifikasi hukum yang diadopsi, yang tidak hanya mencerminkan pemikiran hukum Islam, tetapi juga mengambil inspirasi dari sistem hukum Barat. Reformasi ini tidak hanya sekedar perubahan struktural, tetapi juga mencerminkan perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap hukum. Tokoh-tokoh reformasi berusaha untuk merumuskan hukum yang lebih adil dan relevan dalam kondisi masyarakat, mengakomodasi hak perempuan, dan memperluas akses keadilan. Yang kedua, akurasi dan referensi materi. Dalam konteks ini, penting untuk merujuk pada karya-karya yang membahas perkembangan hukum Islam pasca penjajahan. Misalnya kajian mengenai majalah Al-Ahkam Al-Adiliyah menunjukkan bagaimana kodifikasi hukum Islam pertama kali diperkenalkan di Turki untuk menjawab tantangan modernitas. Selain itu, analisis terhadap hukum keluarga di negara-negara Muslim lain yang terpengaruh oleh Ottoman dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai transformasi hukum Islam. Yang terakhir yaitu penutup. Di abad ke-21, hukum Islam terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman. Negara-negara Muslim berusaha untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariat. Perdebatan tentang relevansi hukum Islam dalam konteks modern masih berlangsung, tetapi transformasi yang telah terjadi menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berfungsi dengan baik dalam kerangka negara modern dengan terus mengedepankan dialog antara tradisi dan modernitas. Hukum Islam diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Baik, cukup sampai di sini penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.